Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Tuziana akan menjelaskan tentang materi metodologi penelitian. Yang pertama ada ilmu dan teori. Ilmu adalah pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Pengetahuan adalah pembentukan pemikiran asosiatif yang menghubungkan atau menjalin sebuah pikiran dengan kenyataan atau dengan pikiran lain berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang tanpa pemahaman mengenai kausalitas atau sebab akibat yang hakiki dan universal. Ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang menjelaskan kausalitas hubungan sebab akibat dari suatu objek menurut metode-metode tertentu yang merupakan suatu kesatuan sistematis. Ada sifat-sifat dan asumsi dasar ilmu. Yang pertama yaitu ilmu menjelajah dunia empiris tanpa batas sejauh dapat ditangkap oleh panca indera. Yang kedua yaitu tingkat kebenaran yang dicapainya pun relatif atau tidak sempat kepada tingkat kebenaran yang mutlak. Yang ketiga yaitu ilmu menemukan proposisi hubungan sebab akibat yang terjadi secara empiris. Asumsi dasarnya, dunia ini ada fenomena yang ditangkap oleh panca indera manusia, yaitu hubungan satu sama lain percaya akan kemampuan indera yang menangkap fenomena tersebut. Adapun beberapa cara manusia menguasai ilmu pengetahuan untuk hidup, yaitu ada beberapa metode. Yang pertama melalui pengalaman, yang kedua melalui cara tradisi, yang ketiga melalui metode otoritas, yang keempat melalui metode deduktif-induktif, dan yang kelima yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Metode ilmiah adalah mekanisme atau cara mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu struktur logis yang terdiri atas tahapan kerja. Yang pertama yaitu ada kebutuhan objektif, yang kedua perumusan masalah, dan yang ketiga pengumpulan teori, yang keempat perumusan hipotesis, yang kelima pengumpulan data atau informasi atau fakta, yang keenam analisis data, yang ketujuh penarikan kesimpulan. Sifat metode ilmiah ini, yang pertama ada efisien dalam menggunakan sumber daya, yang kedua terbuka, yang ketiga teruji. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Rancangan penelitian tersebut adalah kerangka atau sketsa yang didesain oleh peneliti sebagai rencana penelitian. Rancangan penelitian yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan melakukan penelitian bisa disebut proposal penelitian. Jenis rancangannya yaitu kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran. Komponen yang terpenting yaitu tujuan penelitian, jenis metode penelitian yang akan digunakan, unit populasi atau penelitian, rentang waktu dan tempat penelitian yang dilakukan, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, pengukuran analisis data, dan instrumen pencarian data. Yang ketiga yaitu ada jenis-jenis variabel. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai sifat dari objek, individu, atau kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu antara satu dan lainnya yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dicari informasinya serta ditarik kesimpulannya. Menurut hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain, maka macam-macam variabel penelitian yaitu yang pertama variabel independen. Variabel ini sering disebut variabel stimulus, prediktor, antecedent dalam bahasa Indonesia yang disebut sebagai variabel bebas. Dan yang kedua ada variabel dependen. Variabel dependen disebut juga variabel output, kriteria konsekuen. Dalam bahasa Indonesia dapat disebut variabel terikat. Yang ketiga ada variabel moderator. Dan yang keempat ada variabel intervening, dan yang kelima variabel kontrol. Selanjutnya ada research problem. Masalah penelitian secara umum dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang suatu hal, atau antara kenyataan
yang ada atau terjadi dengan yang seharusnya ada atau terjadi serta harapan dan kenyataan. Pernyataan ilmiah, setelah peneliti mengidentifikasi masalah penelitian, langkah-langkahnya adalah menulis pernyataan masalah. Pernyataan masalah yang efektif adalah singkat dan konkret. Selanjutnya yaitu evaluasi masalah. Yang ketiga, langkah dasar perumusan atau formulasi masalah. Selanjutnya ada research objektif, yaitu ada dua macam, prinsip dasar dari tujuan penelitian dan rumusan tujuan penelitian. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Ada tahap-tahap praktif dalam uji hipotesa. Yang pertama yaitu buat pernyataan mengenai hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Pilihlah jenis distribusi yang akan digunakan. Yang ketiga, tentukan daerah penerimaan dan penolakan hipotesis nol. Yang keempat, hitung nilai dari model statistik yang dipergunakan. Yang kelima, buat keputusan. Selanjutnya, yaitu ada pengambilan populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan, totalitas atau generalisasi dari satuan individu, objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti, yang dapat berupa orang, benda, institusi, peristiwa, dan lain-lain. Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama, yang bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Ada teknik sampling. Teknik sampling probabilitas atau random sampling merupakan teknik sampling yang digunakan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel yang representatif. Adapun jenis-jenisnya yaitu yang pertama ada sampling random sederhana, ada sampling sistematik, ada sampling secara rambang proporsional, dan sampling secara cluster. Selanjutnya yaitu ada kesalahan umum dalam penentuan sampel. Yang pertama yaitu peneliti dalam menetapkan jumlah anggota populasi yang dapat dipercaya. Yang kedua, peneliti menggunakan anggota sampel yang terlalu kecil untuk setiap grupnya. Yang ketiga, peneliti tidak menggunakan teknik sampling stratified yang disyaratkan untuk menentukan anggota sampel subgrupnya. Yang keempat, peneliti merubah prosedur teknik samplingnya. Peneliti merubah rumus menghitung besarnya anggota sampel. Yang keenam, peneliti memilih anggota sampel yang tidak sesuai dengan tujuan. Yang ketujuh, peneliti mengurangi anggota sampel yang telah ditentukan oleh perhitungannya. Peneliti memilih grup eksperimen dan grup sekelompok dari populasi yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu peneliti tidak memberikan alasan-alasan mengapa rumusan dan teknik sampling yang digunakan penelitian itu. Selanjutnya yaitu ada data dan sumber data. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Sedangkan sumber data adalah subjek penelitian di mana data menempel. Sumber data dapat berupa benda, gerak manusia, tempat, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada penelitian dengan pendekatan atau case study. Studi kasus merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami suatu isu atau permasalahan dengan menggunakan suatu kasus. Yang dimaksud dalam kasus ini dapat berupa suatu kejadian, proses, kegiatan, program, ataupun satu atau beberapa orang. Lebih lanjutnya, untuk memahami isu atau permasalahan secara mendalam, peneliti perlu melakukan penyelidikan dan eksplorasi terhadap satu atau beberapa kasus dalam jangka waktu tertentu untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang terakhir yaitu
ada penelitian dengan pendekatan library research. Library research adalah suatu teknik penelitian untuk memperoleh data dari buku, jurnal, artikel, maupun majalah internet yang berhubungan dengan permasalahan yang kita teliti. Perbedaan case study lebih menekankan ke dalam analisis pada kasus yang tertentu yang lebih spesifik, sedangkan library research lebih banyak mencari di buku maupun jurnal untuk memperoleh sumber penelitian yang kita teliti. Ada kelebihan dari library research ini sendiri. Yang pertama yaitu tersedianya berbagai macam bahan referensi untuk digunakan dalam penelitian dengan metode pustaka. Yang kedua, semua topik sudah dikategorikan dalam penelitian dengan metode studi pustaka. Yang ketiga, mudahnya menemukan bahan penelitian yang dicari dalam penelitian dengan metode pustaka. Yang terakhir yaitu bisa membantu seseorang peneliti untuk sementara menjauh dari rutinitas di rumah atau tempat bekerja. Kelemahannya yaitu ada penelitian yang menggunakan metode ini tidak cepat untuk diterima atau dicerna. Yang kedua, beberapa buku sebagai sumber referensi mungkin sudah usang atau tidak up to date karena merupakan terbitan lama. Yang ketiga, mungkin memerlukan waktu untuk menemukan buku yang menjadi sumber referensi. Yang keempat, kadangkala peneliti menemukan perpustakaan yang telah kehilangan buku atau informasi yang diperlukan karena keterbatasan jumlah buku. Selanjutnya yaitu ada penelitian dengan pendekatan etnografi atau fenomenologi. Etnografi merupakan penelitian yang lebih kepada potret orang tentang deskripsi budaya tertentu. Adat istiadat, kepercayaan, dan perilaku. Sedangkan fenomenologi merupakan metode penelitian yang menekankan pada penelitian yang menggunakan pengamatan luas atau bidang ilmu. Terdapat esensi di balik eksistensi, realitas di balik kenampakan, dan fenomena kesadaran intensionalitas di balik fenomena yang nampak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.